Selamat siang. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya setelah mengendarai TVS Kalisto 125 setelah 2000 km lebih. Apa saja plus minusnya menurut saya? Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama, motor ini untuk harga 22 juta ke bawah akomodasinya luar biasa ya. Dimulai dari bagasinya yang super luas 33 liter, bisa masuk 2 helm. Kita buka ya, sebuah helm, satu helm sedang, ukuran sedang yang cangkangnya nggak terlalu besar, satu helm kecil, helmnya Yamaha Lexi. Masuk dengan hampir sempurna ya, nggak perlu terlalu maksa. Lalu yang kedua, deck bawahnya yang lega banget ya. Ini galon masuk masih longgar, posisi miring bisa masuk 2. Koper kecil juga masuk. Tambah lagi ada konsol box di depan yang cukup dalam. Botol air minum 600 ml masuk kita separuh lebih. Dari segi akomodasi juga motor ini dilengkapi dengan 2 hook ya. Yang pertama di hook depan ini, tapi ini enggak terlalu kuat, beban maksimum hanya 3 kilo dan posisinya juga cukup tinggi dari deck. Jadi untuk barang-barang yang berat sebaiknya dikaitkan di hook belakang model karabiner seperti ini. Kelebihan yang kedua adalah kenyamanan berkendara. Motor ini joknya empuk dan juga panjang untuk pengendara dan boncengers, sama-sama dapat space yang luas. Bertiga juga bisa ini. Tapi meski begitu joknya kalau agak lama dipakai yang ambles ya. Dia agak panas sedikit tapi nggak bikin sakit kayak jok-jok ya, tahulah merek sebelahnya. Yang selanjutnya lalu kenyamanan juga dari footstep untuk mengendara. Posisinya cukup ergonomis ya, kaki nggak terlalu nekuk dan juga nggak terlalu selonjor, dan ini cukup lebar footstepnya, jadi pengendara bisa cukup nyaman. Sebenarnya ada aksesori tambahan di sini untuk boncengers yang duduknya menyamping ya, cuman belum saya pasang, belum beli juga. Kelebihan yang ketiga, ergonomi berkendara. Bisa dilihat karena decknya luas, ini lega. Kaki saya yang ukuran sepatu 44 bisa lega ya, kiri ke samping masuk, kiri kanan, depan belakang sangat luas ya. Lalu posisi stang juga cukup tinggi, jadi tangan tidak terlalu lurus. Ini buat bikin jadi nggak terlalu pegel saat macet-macetan ya. Hand gripnya sendiri juga cukup, diameternya cukup besar, jadi tangan tidak terlalu menggenggam rapat seperti motor-motor pada umumnya yang hand gripnya diameter kecil ya. Ini posisi berkendara untuk tinggi badan 155 cm, kaki agak jinjit. Kalau agak maju ke depan bisa menapak dengan cukup baik. Sementara ini untuk tinggi badan 174 cm, napak sempurna ya. Sisi kaki juga relax. Lalu kelebihan yang keempat, lagi-lagi dengan harga 22 juta ke bawah, motor ini dilengkapi dengan fitur yang berlimpah ya. Mulai dari IntelliGo atau start-stop system, lalu ada fast beam atau fast beam. Jarang-jarang motor 22 juta ke bawah ada fitur ini ya. Lalu ada USB charger tipe A,
Lalu untuk pengisian tangki bensin langsung, nggak perlu buka jok, tinggal tekan kunci putar kanan, kebuka. Ini tangkinya fullnya 5,1 liter ya, tapi harus diperhatikan saat ngisi bensinnya jangan kencang-kencang, pelan-pelan supaya dia nggak balik ke atas. Lalu info-info di speedometernya berlimpah banyak ya, mulai dari jam, odometer, lalu trip A, trip B, terus ada trip fuel sebenarnya, terus ada IV atau instant fuel economy, lalu ada average fuel economy, lalu ada DTE, distance to empty, atau jarak yang bisa ditempuh sampai kondisi tangki kosong. Lalu balik lagi ke jam. Trip fuelnya sendiri baru akan aktif setelah indikator level di tangki bensin ini berkedip-kedip ya. Pada saat berkedip itu sebenarnya masih ada sisa sekitar 2 sampai 2,5 liter. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Tapi untuk amannya, karena di manual booknya ditulis level kritikal itu 1,3 liter. Jadi untuk amannya, dari saat berkedip itu trip fuelnya sebaiknya tidak melebihi 50 kilo buat saya ya, kalau untuk di kondisi lalu lintas di Jakarta ya. Segera lakukan pengisian sebisa mungkin di bawah 50 kilo. Kalau di luar kota mungkin bisa sampai 60 kali. Lalu sebenarnya ini ada windshield ya, yang cukup tinggi yang saya lepas ya. Soalnya kalau malam justru gelap jadinya mengganggu. Untuk menghalangi angin sih sangat efektif ya, karena yang cukup tinggi posisinya. Lalu ada parking brake lock, sangat mudah pengoperasiannya, tinggal pakai satu jari, tinggal ditekan. Lalu fitur lainnya ini masih dilengkapi dengan kickstarter, jadi nggak perlu khawatir jika aki soak, masih bisa di starter. Masih dari fitur, salah satu fitur unggulan lainnya ini motor shock belakangnya mantap, empuk. Juga ada setelannya ya, 3 tingkat. Yang paling ke kiri ke sana adalah yang paling keras, sementara yang kanan yang paling empuk. Untuk berboncengan, jika total beban pengendara dan boncengersnya nggak terlalu berat, saya rasa 2 sudah cukup ya. Sementara untuk membawa, jika bobot pengendara dan boncengers berat, lebih baik di setel yang paling keras. Kalau sendiri yang ke 1 juga nggak masalah, mantap. Lalu untuk fitur juga pedal belakang yang kokoh, meskipun plastik ya, tapi cukup kokoh sebagai penahan juga supaya boncengers tidak merosot dari dudukan ya. Lalu ada reflektornya juga di pedal belakang. Kelebihan yang kelima, ini motor bisa dibilang irit kali ya untuk motor 225 cc. Untuk pemakaian dalam kota Jakarta ini average-nya di MID didapat 58,5 liter, tapi aktualnya sih ada deviasi sekitar 10% ya, setelah saya melakukan pengisian full to full beberapa kali dengan RON 92. Jika 58,5 ini berarti aktualnya sekitar 52 sampai 53. Seburuk-buruknya fuel efisiensinya yang saya dapat itu 46,8, sementara yang terbaik untuk lagi-lagi untuk pemakaian dalam kota Jakarta yang macet pernah sampai 53 km per liter.
Untuk di luar kota sih saya yakin jika kendaraannya dengan halus mungkin 60 bisa sampai ya, 60 km/liter. Kelebihan yang keenam menurut saya ini lampu utamanya headlamp terang banget ya. DRL nya sendiri juga sudah cukup terang ya. DRL nya ini LED tapi lampu sennya masih bolam, sementara lampu utama dan lampu jauhnya LED juga. Lampu jauh. Untuk lampu belakang, lampu utamanya juga masih sudah LED tail lampnya, sementara lampu remnya dan lampu sen masih bohlam. Sorotnya sebenarnya kalau dari belakang kalau kelihatannya cukup baik ya, cukup bagus, bentuk huruf T begitu. Kelebihan yang ketujuh, ini motor ground clearance-nya tinggi banget ya, 163 mili atau 16,3 cm. Jadi bisa dibilang ini motor anti gasruk kalau untuk perkotaan. Selama ini belum pernah gasruk meski ngelewatin polder yang segede gaban. Sekarang kita mulai untuk kekurangannya. Yang pertama, yang paling mengganggu buat saya itu saat kita mau ngurangi gas ya, ngurangi sedikit tapi gasnya kurangnya malah banyak, jadinya agak tersentak. Begitu kita mau gas lagi juga jadi nyentak lagi. Ini sudah saya tanyakan ke mekaniknya ya, katanya sih karena per sentrinya terlalu ringan. Bisa dicoba katanya untuk mengganti dengan yang agak berat sedikit, yang 1000 rpm. Belum saya coba sih, nanti pas setelah servis kedua saya coba dan akan saya update hasilnya. Lalu kekurangan yang kedua di area stang lagi. Meski stangnya cukup tinggi dan ekonomi berkendara cukup baik ya, tapi sayangnya ini stangnya agak menenggok ke dalam. Jadi kalau berkendara agak lama ya agak pegel juga karena posisi tangan jadi miring. Kalau mau lurus posisinya malah jadi aneh. Tapi lama-lama akan terbiasa juga sih sebenarnya. Lalu kekurangan yang ketiga, bisa dilihat ya, celah antara ban belakang dan blok mesin ini sempit banget, cuma sekitar 1 jari sisanya. Untuk upgrade ban susah, hagernya juga mesti dicopot. Hagernya sendiri ini juga terlalu mepet sebenarnya. Lebih amannya sih ditinggikan. Lalu kekurangan yang keempat, bisa dilihat nih ada oli lolos dari box filter ya. Udah konsultasi ke mekanik sih, katanya ada selang hawa di depan, mungkin uap yang lolos terlalu banyak jadi keluar ke sini. Katanya sih masih aman karena untuk full selang ini sekitar 5 mili 10 mili. Sementara saya sudah buang sekali, kondisi separuh, berarti 5 mili, dan ini sekarang ada sekitar mungkin 1-2 mili ya, berarti total sudah ada 7 mili. Untuk pemakaian dari servis utama dari 800 kilo sekarang 2000, berarti sekitar 7 mili per 1200 km ya. Lalu dari sepertinya ada rembesan juga dari seal roda belakang sedikit, nggak banyak sih, nggak sampai netes
Udah saya konsultasikan juga ke mekanik, katanya masih dalam observasi ya. Kalau sudah sampai netes nanti dibilang bisa divideokan buat untuk klaim asuransi. Nggak semua TVS Kalisto 125 sih yang mengalami ini ya, hanya ada, nggak semuanya, ada beberapa yang kena, ada beberapa yang enggak. Nanti untuk servis yang kedua yang 2500 kilo ini saya akan ganti ya, minta ganti aja meskipun nggak diklaim garansi biar lebih aman supaya nggak ada rembes-rembesan. Untuk performa mesinnya sendiri ini cukup baik ya, meski powernya nggak terlalu besar, hanya sekitar 6 kW, tapi torsinya lumayan besar, 10,5 Nm. Jadi untuk tanjakan yang cukup curam masih cukup kuat ya, nggak seperti lagi-lagi merek yang sebelah yang agak lempes tanjakan. Kita coba dia, tenaganya sendiri dari 0 sampai 40 itu ngisi ya, sampai 60 juga masih ngisi, cuma di atas itu agak lama ya. Terus tanjakan gasannya dikit aja, kita stop lagi aja, cukup kuat ya, nggak terlalu ngoyo. Saya juga udah pernah bawa beban berat bertiga sampai motornya agak ambles tapi nggak mentok. Untuk pengereman biasa aja ya, nggak istimewa banget, tapi juga nggak bisa dibilang cukup lah untuk kita motor 225 cc ini. Ya, kira-kira begitu impresi saya mengendarai Kalisto 125 setelah 2000 km lebih, plus minusnya dan beberapa fiturnya. Overall ini motor sangat recommended untuk harga di bawah 22 juta. Masih ada diskon juga, biasanya sekitar 500.000. Sekian dan terima kasih.